Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Mana suaranya? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, sukacita, saya diberkati. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu ya. Nah, sekarang adik-adik sudah siap semua untuk beribadah? Ya, tentunya sudah siap, pintar semua. Ayo sekarang adik-adik duduk yang manis, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Kakak Sidik, musik. Ayo adik-adik, sambil bertepuk tangan semua ya. Ya, sambil bertepuk tangan kita menyanyi. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Mari kita bersukaria. Kakak Sidik, kita ulangi lagi ya. Dengan penuh semangat, ayo adik-adik bangkit berdiri semua. Sambil berdiri semua ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya adik-adik masih berdiri semua. Sekarang kita menyanyi lagi Yesus sayang semua ya. Ayo sambil goyang semua dengan gayanya ya. Ayo Kakak Sidik. Silakan duduk semua adik-adik. Ya, sudah duduk. Saat ini mari kita berdoa. Ayo, lipat tangannya semua, matanya ditutup. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak sekolah minggumu datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik, Bu Guru mau tanya dulu. Ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 3. Tahun berapa adik-adik? Kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun berapa Kakak Monik? Tahun 2021. Iya, jadi adik-adik di tahun baru ini mari semua adik-adik ya, kita memasuki dengan semangat yang baru. Tidak ada lagi yang bersedih ya. Semua harus sukacita. Iya, nah adik-adik sekarang mari kita menyanyi lagi sekali lagi pujian Happy Ya Ya Ya. Ayo adik-adik berdiri semua, kita menyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya. Ayo Kakak Sidik. Sambil bergoyang ya. Adik-adik, saat ini mari kita menyanyi lagi sambil penuh semangat ya, masih berdiri semua. Kita menyanyi Kita Semua Anak Raja ya. Ayo Kakak Sidik. Silakan duduk semua adik-adik. Ya, duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah rindu untuk dengar firman Tuhan? Ya, semuanya ya. Nah, saat ini adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya cerita sekolah minggu yang baru lagi. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita bernyanyi dulu, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo ya. Kakak Sidik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, mari saat ini lipat tangannya, matanya ditutup. Kita minta pimpinan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi saat ini kami anak-anak sekolah minggumu datang ke hadirat-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggumu, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu dapat tertanam dengan baik di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkati juga Tuhan ibu guru kami, Kakak Joyce yang akan membawakan cerita. Biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilakan Kakak Joyce untuk membawakan firman Tuhan. Oke, terima kasih Kak Yuni dan Kak Monik. Halo adik-adik, sekali lagi dong, apa kabar adik-adik di rumah? Sehat? Sukacita? Saya diberkati. Harus lebih semangat karena kita sudah ada di tahun yang baru. Nah, kali ini Kak Joyce mau cerita tentang cerita bebas. Tentang bagaimana sih mengasihi itu. Nah, ceritanya nih, pada suatu hari di sebuah hutan, ada yang pernah masuk hutan? Aku suka sekali masuk hutan, biasanya untuk lari. Nah, di hutan itu banyak sekali binatang, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari binatang yang jinak sampai yang buas, yang galak. Nah, kali ini ceritanya tentang binatang yang kecil, tentang si semut dan kepompong. Adik-adik tahu apa itu kepompong? Kepompong itu binatang yang akan bermetamorfosis, yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kalau dia masih kepompong, dia kayak terbungkus selaput, jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain di dalamnya. Nah, suatu hari di hutan itu terjadi badai yang dahsyat, anginnya kencang sekali. Wush, wush, anginnya bertiup sangat kencang. Tidak lama kemudian ada suara kretek, kretek. Wah, ternyata pohon-pohonnya bertumbangan, ranting-ranting dahan-dahan pohon-pohon itu pada jatuh, pada patah semua, daun-daunnya gugur semua. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Binatang-binatang tentu saja lari menyelamatkan diri masing-masing supaya tidak terkena patahan pohon atau si ranting atau dahan ini. Nah, kejadian itu, si angin dahsyat ini berlangsung seharian, semalaman. Besok paginya cuaca kembali normal. Matahari bersinar dengan cerah, pokoknya tidak ada lagi angin ribut. Tidak lama kemudian, si semut ini muncul dari sarangnya, dia jalan pelan-pelan. Tek, tek. Wah, katanya, enak ya jadi saya. Ada angin dahsyat, ada pohon jatuh, saya bisa masuk ke dalam tanah. Jadi saya selamat. Saya mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat situasi. Terus dia lihat binatang-binatang yang lain. Kasian ya jadi mereka tidak bisa lari, mereka tidak bisa sembunyi di dalam pohon. Akhirnya mereka tidak bisa sembunyi dalam tanah. Akhirnya mereka terluka, kesakitan, bahkan ada yang mati. Tidak lama kemudian dia jalan lagi, dia lihat si kepompong ini. Kesian ya si kepompong, dia kan masih terbungkus dalam selaput itu. Terus dia ada jatuh di tanah karena dia menempel di dahan. Kata si semut, aduh kasihan sekali kamu kepompong. Lihat dong saya si semut, saya bisa sembunyi di dalam tanah. Akhirnya saya selamat dong, saya bisa jalan-jalan sekarang. Terus si kepompongnya diam aja adik-adik. Terus tidak lama, beberapa hari kemudian si semut lagi berjalan-jalan lagi ini. Tidak lama ada lumpur, dia masuk ke dalam lumpur itu. Aduh, susah sekali bergerak di dalam lumpur ini. Aku tidak bisa keluar. Semakin dia jalan, semakin dia tidak menyadari si lumpur itu semakin menarik dia ke dalam. Jadi dia seperti tenggelam. Jadi dia berteriak, aduh tolong, saya pengen keluar dari lumpur ini. Tapi tidak ada yang mendengar dia. Tidak lama kemudian ada yang bilang, kamu lagi kesulitan ya semut. Terus dia si semut mencari arah suara itu. Siapa ya yang bicara itu? Tidak lama dilihat ada kupu-kupu indah yang sedang terbang dekat dia. Terus kata si suara tadi, hei semut, saya ini si kepompong yang waktu itu kamu tidak mau tolong.
saya berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah. Wah, si semut langsung bilang, aduh kupu-kupu, maaf deh, waktu itu aku salah, aku terlalu sombong, terlalu memikirkan diriku sendiri, aku tidak menolong kamu. Maafin ya kupu-kupu. Sekarang mau tidak kamu menolong aku? Aduh, aku kesulitan, sebentar lagi aku mau tenggelam. Adik-adik, kira-kira kalau adik-adik jadi kupu-kupu itu sudah kemarin tidak ditolong, sekarang dia mau minta tolong, kira-kira kita tolong tidak ya? Wah, ternyata kupu-kupu ini baik hati adik-adik. Dia bilang begini, oke deh semut, aku akan menolong kamu, tunggu di situ ya. Kemudian dia mengangkat si semut ini, terus dipindahin ke tanah yang kering, jauh dari lumpur. Akhirnya si semut terbebas dari lumpur itu. Terus semut bilang, kupu-kupu terima kasih ya sudah menolong aku. Si kupu-kupu bilang, iya sama-sama semut, sebagai sesama makhluk hidup kita kan berteman di hutan ini, harusnya memang kita saling tolong menolong. Wah, ternyata adik-adik si kupu-kupu tadi walaupun dia sudah waktu itu tidak ditolong sama semut, tapi dia tidak balas dendam. Dia tetap sayang sama si semut ini sebagai temannya. Bahkan saat semut sedang kesulitan, dia datang menolong si semut ini. Nah, seperti di bahan Alkitabnya, coba adik-adik buka di rumah, minta bantuan mama papa di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata aku di sini artinya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mau untuk kita, untuk tidak bombe-bombe, untuk tidak, aduh saya jengkel sama dia. Dia pernah pinjam barangku tidak dikasih kembali, atau kakak dia pernah aku minta roti dia nggak mau bagi, atau saya jengkel sama dia, dia suka ganggu-ganggu saya. Tidak boleh begitu adik-adik. Sekarang sudah tahun 2021, sudah tahun baru. Waktu 2020 kita mungkin masih pilih-pilih teman, masih suka bombe-bombe, masih suka dendam-dendam. Nah, semuanya itu kita tinggalkan di 2020. Di 2021 ini kita mau semakin mengasihi tidak hanya teman kita, tidak hanya yang baik sama kita, tetapi juga mengasihi semua orang, termasuk yang sudah mungkin bikin kita jengkel atau yang pernah nakal sama kita. Apalagi di saat pandemik ini, di saat virus corona masih merajalela, kita patut berbagi kasih, mengasihi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin saat ini hidupnya lebih susah dari kita ya. Jadi firman Tuhan hari ini di Matius 5 ayat 44 mau mengajarkan kita seperti si kupu-kupu tadi, kalau kita tidak boleh dendam tapi kita lebih mengasihi, kita punya hati yang mengasihi karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, dia sudah mati buat kita karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sayang sama adik-adik di rumah, sayang sama mama, papa, om, tante, kakek, nenek, semua teman-teman, sama Kak Joy, sama kakak-kakak pengasuh. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Oleh karena itu, kita juga harus sayang, kita harus mengasihi teman-teman kita, tidak cuman sesama manusia, tapi kita juga mengasihi binatang-binatang kita. Dan juga tanaman-tanaman, semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, kita harus mengasihi. Nah, itu cerita kita pagi ini. Semoga nanti setelah selesai sekolah minggu ini kita dapat mempraktekannya tidak hanya hari ini saja, tapi untuk besok dan seterusnya. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Adik-adik kembali duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup mata, ikuti doanya dalam hati ya. Jadi tidak buka-buka mata, tidak
bosan, tidak goyang kanan kiri. Oke, lipat tangan, tutup mata, nanti kita akhiri doa apa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengarkan bersama tentang si semut dan kupu-kupu, bagaimana kupu-kupu mengasihi si semut. Tolong kami Tuhan untuk dapat mempraktekkan kasih di dalam hidup kami. Kami tidak hanya mengasihi keluarga kami atau teman-teman yang baik sama kami, tapi juga kami mengasihi semua orang, termasuk teman-teman yang sudah nakal sama kami, dan juga untuk sesama kami yang membutuhkan bantuan kami. Kami juga tidak hanya juga mengasihi sesama kami manusia, tapi kami juga mengasihi binatang-binatang dan tanaman-tanaman yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Biarlah Tuhan juga memberikan kasih itu di dalam hati kami sehingga kami dapat mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tahun baru ini. Kami sudah melalui tahun 2020 walaupun di tengah-tengah pandemik, tapi kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur Tuhan sudah memimpin kami sepanjang tahun 2020. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Berkati adik-adik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka, memberkati setiap kehidupan kami semua. Tuhan juga memberkati keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, om, tante, nenek, kakek, sehingga mereka semua sehat, memberkati orang tua kami dalam setiap pekerjaannya, memberkati kakak-kakak pengasuh kami, sehingga mereka juga dapat membimbing kami dengan baik dan memberkati kehidupan pribadi kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan kami serahkan masa depan adik-adik ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati negara kami, bangsa kami, bahkan seluruh dunia kami saat ini masih saja di tengah-tengah pandemik. Tolong Tuhan kiranya dalam waktu yang menurut Tuhan baik, Tuhan akan mengangkat virus ini dari tengah-tengah kehidupan kami sehingga kami dapat hidup normal seperti saat pandemik ini belum ada. Tolong kami Tuhan untuk dapat mematuhi protokol kesehatan saat kami berada di luar rumah atau dimanapun kami berada. Kami tetap pakai masker, kami tetap menjaga jarak, bahkan kami tidak perlu keluar-keluar kalau itu tidak penting. Tolong kami untuk sungguh-sungguh menjaga kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan kemanapun kami melangkah, siapapun yang kami temui sehingga kami dapat terhindar dari virus corona. Ampunkan salah dosa kami Tuhan yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tolong kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di sepanjang 2021 ini. Kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran dan sungguh takut akan Tuhan dan juga kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita panggil Kak Monik dan Kak Yuni. Ya, terima kasih Kakak Joyce untuk firman yang sudah dibawakan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan ya, bagaimana kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling mengasihi, kita tidak boleh hidup apa adik-adik? Iya, kita tidak boleh hidup musuh-musuhan ya, bombe-bombean, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Nah, meresponi firman Tuhan tadi, mari menyanyikan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Kakak Sidik, musik.
adik-adik, tiba saat ini kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kita masing-masing. Ingat ya adik-adik, persembahannya yang sudah dikumpulkan boleh dititip sama orang tuanya untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Iya, pintar semua. Nah, sekarang adik-adik, mari kita membawa persembahan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita doakan persembahan kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, cerita firman tadi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sesaat yang lalu kami juga telah membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan itu agar dapat berguna bagi pelayanan Tuhan dimanapun disebarkan. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati yang masih ada pada kami agar kami dapat mempergunakannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita menyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Gimana Mika? Dalam Yesus kita bersaudara. Kakak Sidik. Aduh, halo. Ya, sambil bertepuk tangan ya adik-adik, ayo berdiri semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam kita akan seluruh rangkaian kita akan berakhir. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga yang terus memberkati kami. Sekarang terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya ya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang terus mengasihi sesama kami sesuai dengan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Joyce tadi. Ya Tuhan, Kau juga yang memberkati aktivitas kami selanjutnya di rumah kami masing-masing. Engkau yang terus memberkati kami ya Tuhan dan melindungi kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin ya. Adik-adik, demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini.
Terima kasih sudah duduk manis, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama ya. Nah, demikianlah ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.